sini saya akan mempresentasikan sebuah tugas fikih jinayah, yaitu mengenai jariman takjir. Sebagai tugas dari Bapak dosen pengajar, Bapak Muhammad Nurdin SIPMH. Nah, di sini ada 4 pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian takjir, yang kedua yaitu prinsip dan tujuan takjir, yang ketiga yaitu sanksi dan hukuman, dan yang terakhir yaitu. Nah, untuk pembahasan yang pertama yaitu pengertian takjir. Secara etimologis, takjir merupakan masdar dari wa'azaro azro, yang berarti menolak dan mencegah kejahatan. Juga berarti nasoro, yakni menolong atau menguatkannya. Adapun pengertian takjir secara terminologis, yaitu hukuman pelajaran atas dosa atau tindak pidana yang belum ditentukan hukuman syar'i, seperti pengajaran terhadap seseorang yang mencaci maki pihak lain, tetapi bukan menuduh orang lain berbuat zina. Dengan demikian, takjir yaitu sebuah sanksi hukuman yang diberlakukan kepada seorang pelaku jarimah atau tindak pidana yang melakukan pelanggaran-pelanggaran baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia, dan pelanggaran-pelanggaran dimaksud tidak masuk dalam kategori hukuman hudud dan kafarah. Nah, oleh karena itu, hukuman takjir tidak ditentukan secara langsung oleh Al-Quran dan hadis, maka jenis hukuman ini menjadi kompetensi hakim atau penguasa setempat. Menurut Imam Hanafi, takjir adalah hukuman atau sanksi yang bertujuan memberikan pengajaran kepada pelaku kejahatan agar tidak mengulanginya lagi. Sementara para fuqaha mengartikan takjir adalah hukuman yang tidak ditentukan oleh Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba, yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada pelaku kejahatan dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa. Menurut beberapa definisi yang telah dijelaskan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa takjir adalah bentuk hukuman yang tidak ditentukan oleh syara, akan tetapi dalam hal hukuman tersebut diserahkan pada hakim atau ulil amri. Nah, adapun ciri-ciri jariman takjir itu ada dua. Yang pertama yaitu hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara dan ada batas minimal dan ada batas maksimalnya. Dan yang kedua yaitu penetapan hukuman tersebut. Menurut Imam Muhammad Abu Zahra, membagi hukuman takjir menjadi dua bagian. Yang pertama, pembagian ini tinjau dari segi hak yang dilanggar oleh pelaku, yaitu hukuman takjir yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hukuman takjir yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak manusia. Ia menjelaskan bahwa sanksi-sanksi takjir sama dengan sanksi-sanksi yang telah ditentukan qiyas atau hudud, sebagian merupakan hak Allah dan sebagian merupakan hak manusia. Beberapa contoh pelanggaran berkaitan dengan hak Allah dan pelakunya harus dihukum takjir, yaitu seperti perbuatan dan ajaran-ajaran bid'ah yang merusak dan mengacaukan kebenaran agama Islam. Nah, pelaku tersebut harus dihukum takjir. Ada lagi yang mencaci Nabi Muhammad dan mencacikannya, menculikan dan perdagangan bayi, dan wanita yang dipekerjakan untuk menjadi PSK, prosedur dan pengedar khamar atau narkoba, memanipulasi dan penipuan-penipuan yang berbau bisnis, gasab, biswah, memakai riba dan kesaksian palsu. Nah, sedangkan contoh pelanggaran yang berkaitan dengan hak manusia yaitu kasus pembunuhan Syibbu Amdin, yaitu pembunuhan secara sengaja. Nah, adapun prinsip dan tujuan takjir. Prinsip penjatuhan hukuman takjir terutama berkaitan dengan takjir yang menjadi wewenang para ulil amri. Artinya, di mana baik bentuk maupun jenis hukumannya merupakan hak penguasa. Itu ditujukannya untuk menghilangkan
tujuan hukuman takzir ada 3. Yang pertama yaitu hukuman takzir sebagai hukuman tambahan atau pelengkap hukuman pokok. Yang kedua yaitu hukuman takzir sebagai hukuman pengganti hukuman pokok. Dan yang ketiga yaitu hukuman takzir sebagai hukuman pokok bagi jaringan takzir. Nah, untuk jenis hukuman takzir yang berkaitan dengan badan ada 2, yaitu yang kedua yaitu hukuman yang berkaitan dengan kebiasaan. Itu ada hukuman penjara. Hukuman penjara terbagi menjadi 3, yaitu hukuman penjara yang dibatasi waktunya. Yang kedua yaitu hukuman penjara yang tidak dibatasi waktunya. Dan yang ketiga yaitu dan yang ketiga yaitu hukuman ada status hukumnya. Para ulama berpendapat tentang dibolehkannya hukuman takzir dengan cara mengambil harta, karena pendapat ini dibolehkan apabila dipandang membawa maslahat. Nah, ada macam-macamnya. Menurut Imam Ibnu Taimiyah membagi hukuman takzir berupa harta ini kepada 3 bagian, yaitu 1. Menghancurkannya atau al-itlafu, yang kedua yaitu mengubahnya atau at-taiyu, dan yang ketiga yaitu memilikinya atau at-tamilki. Penghancuran terhadap barang sebagai hukuman takzir berlaku dalam barang-barang dan perbuatan sifat yang mungkar. Contohnya seperti itu penghancuran patung milik orang Islam. Selanjutnya itu penghancuran alat musik atau permainan yang mengandung kemaksiatan. Selanjutnya itu penghancuran alat dan tempat minum khamar. Adapun hukuman yang keempat yaitu hukuman yaitu 1. Peringatan keras. Yang kedua dihadirkan di hadapan sidang. Yang ketiga yaitu hukum nasihat. Yang keempat yaitu celaan atau tauhid. Yang kelima yaitu pengusilan. Yang keenam yaitu pemecatan atau al-aid. Yang ketujuh yaitu pengumuman kesalahan. Nah, alhamdulillah presentasi yang saya cukup sekian. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.